Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue akan membicarakan film bikinan seorang sutradara yang kayaknya baru sekarang ya karyanya itu tayang di bioskop Indonesia. Ini sutradara yang satu ini tuh filmnya bisa masuk bioskop lokal, bioskop Indonesia adalah sebuah peristiwa langka. Gue gak tahu apakah kedepannya akan terulang lagi atau enggak. Yaitu ada Kogonada dengan karya terbarunya A Big Bold Beautiful Journey. Ini bisa masuk bioskop Indonesia karena dibandingin film-film dia yang sebelumnya presentasinya tuh jauh lebih komersil ya. Dari poster aja udah kelihatan ini beda sama film-film Kogonada yang lain. Ini lebih romantis, ini lebih ya let's say lebih ngepop lah. Gue jujur punya ekspektasi yang tinggi banget sama film ini. Selangit ekspektasi gue. Bukan cuman karena bikinannya Kogonada ya, tapi juga karena gue suka film-film tipe begini nih. Romance, terus di dalamnya itu ada unsur fantasi yang bikin romantismenya tuh makin kerasa. Gue suka film-film kayak gitu. Romance fantasi atau mungkin romance musikal yang ya musikal kan walaupun gak bisa dibilang fantasi tapi sering kali tuh cara berceritanya nggak sesuai sama realita ya, tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba ada dance dan lain-lain. Nah, gue suka tipe-tipe yang seperti itu karena gue ngerasa film-film romance itu akan makin kerasa feelnya pada saat dia itu entah dikombin sama fantasi atau dikombin sama musical yang ya nggak realis kayak tadi gue bilang. Nah, pas tahu reviewnya Big Bold Beautiful Journey ini rada-rada mix ya, cenderung negatif bahkan sebenarnya, gue tetap excited loh. Gue nggak yang kemudian ya jadi males nontonnya, enggak. Karena gue inget ada Babylon sebelumnya. Gue udah sangat berpikir bahwa oke, Big Bold Beautiful Journey ini akan jadi Babylonnya 2025. Buat yang belum tahu, Babylon kan dulu rilisnya tuh di review dengan ya mix lah. Lebih positif daripada Big Bold Beautiful Journey, tapi hitungannya agak-agak cenderung ke arah negatif. Apalagi dibandingin film-filmnya Chazelle yang lain gitu, La La Land, First Man, Whiplash, ini kayak agak-agak negatif reviewnya pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun, orang tuh udah mulai makin bisa menghargai Babylon sebagaimana mestinya karena itu film bagus banget. Gue ngerasa itu dapat review negatif karena emang kritikus film di luar sana itu kayak sentimen gitu sama film-film yang overstuff, film-film yang rame, yang gede. Jadi mereka tuh kayak seolah harus wajib mengkritik film itu dengan sebutan terlalu ambisius, overstuff, kebanyakan cerita dan segala macam. Gue udah siap-siap tuh. Oke, gue akan nonton film ini Big Bold Beautiful Journey, gue akan suka. Terus kemudian pas pulang gue akan nge-tweet, inilah Babylon di tahun 2025. Anjir. Apalagi dua film itu sama-sama ada Margot Robbie ya. Jadi seolah kayak emang sudah takdirnya nih kayaknya nih. Di awal rilis tuh dibenci sama kritikus luar, tapi seiring waktu orang mulai menunjukkan kecintaannya ke film ini. Gue pikir seperti itu. Tapi begitu saya menontonnya memang mengecewakan sih ini. Perumpamaannya gini mungkin. Jadi Big Bold Beautiful Journey itu punya dua karakter utama ya, cowok dan cewek, dua protagonis yang sama-sama ngerasa kalau mereka itu sulit nemuin jodoh, dan akhirnya mereka menemukan satu sama lain. Tapi pada saat udah saling menemukan, mereka itu tetap mempertanyakan, apakah gue tuh cocok sama lu, apakah lu tuh cocok sama gue. Buat gue film tuh sama kayak gitu ya, dalam arti film dan pengkaryanya atau dalam hal ini sutradaranya itu juga ada urusan jodoh, ada cocok-cocokan. Gak semua materi sebagus apapun itu bisa cocok sama semua sutradara, gak semua sutradara itu bisa berjodoh sama naskah yang dia bikin. Jadi pada saat memang gak cocok, memang gak jodoh, tapi dipaksain untuk ngeblend ya kayak pasangan, jadinya filmnya kacau, filmnya hancur. Nah buat gue hubungan antara Kogonada sama A Big Bold Beautiful Journey ini semacam itu sih. Bukan karena apa ya, Kogonadanya jelek atau bukan karena naskahnya hancur banget. Naskahnya emang gak bagus, tapi gue gak bisa bilang itu naskah yang apa ya hancur gitu, enggak. Simply karena dua hal ini, si sutradara dan naskahnya emang gak cocok. Bukan karena lebih komersil ya. Kogonada gue yakin kalau misalkan dapat skrip yang cocok sama dia, mau bikin film blockbuster komersil sekalipun bisa bagus. Tapi di sini naskah bikinannya Seth Rice itu kan emang base-nya adalah dialog yang panjang, dialog yang puitis. Dan itu banyak nampilin situasi-situasi yang fantastis ya, yang colorful, yang cerah banget pokoknya lah. Dan itu emang ritmenya perlu ada kayak apa sih, sparkle hangat lah, biar semua emosi yang ada di naskahnya itu kerasa. Kogonada stylenya gak kayak gitu. Big Bold Beautiful Journey ini kayak itu semacam gabungan antara karya-karyanya Damien Chazelle sama Richard Linklater. Chazelle yang kayak La La Land, yang Babylon yang sangat-sangat megah, yang colorful, sama Linklater yang fokusnya adalah obrolan. Makanya pada saat nonton gue ngebayangin ini kalau misalkan yang ngedirect tuh Chazelle atau yang nulis naskah dan yang ngedirect juga Linklater, ini kayaknya bakalan lebih bagus, lebih cocok deh. Kogonada soalnya directingnya kan cenderung dingin tuh. Dia art house banget lah pokoknya.
seorang Gogonada tuh. Pada saat ngebungkus obrolan tuh nggak yang bersemangat karakternya, nggak yang kayak penuh asmara, enggak, dia cenderung dingin, cenderung kalem. Terus sesekali juga musiknya Joe Hisaishi yang tipe-tipe jazz kalem gitu juga jadi background, yang sebenarnya musiknya bagus. Cuman karena treatmentnya kayak gitu, directingnya dibarengin musik-musik jazz yang anjir membius, gue jadi ngantuk. Gue nggak anti sama directing art house seperti itu ya, justru sebaliknya gue suka banget sama tipikal directing kayak gitu. Dan di karya-karyanya Gogonada yang sebelum ini, gaya directing kayak gitu cocok banget. Kayak misalkan After Yang atau Columbus yang sebelum ini pernah gue review ya, itu cocok. Soalnya tipe-tipe penyutradaraan yang slow burn, yang pelan, yang dingin kalem itu cocok untuk bikin penonton terlibat di proses observasi karakternya, studi karakter. Nah, Big Bold Beautiful Journey itu nggak cocok dikemas pakai gayanya Gogonada. Jadi kayak apa ya, dia tuh memaksa dua karakter yang bukan cuman cantik dan ganteng, tapi juga mereka pinter, mereka itu charming lah intinya, memaksa mereka berdua itu terlibat di obrolan yang ngebosenin. Jadi di sini protagonisnya adalah David yang diperanin Colin Farrell sama Sarah yang diperanin Margot Robbie. Mereka tuh kenalan di sebuah acara wedding yang digelar di tempat bernama La Strada, dan nantinya mereka tuh akan berkendara bareng naik mobil sewaan yang di dalamnya itu ada GPS canggih yang bentuknya tuh laser merah, ngingetin ke HAL 9000 ya dari filmnya Kubrick 1001 A Space Odyssey. Itu kan semua adalah bentuk tribute-nya Gogonada ke film-film klasik tuh, La Strada, Space Odyssey, dan masih banyak lagi. Ini film adalah karya Gogonada yang paling banyak nampilin tribute reference ke film-film klasik. Even poster filmnya pun ini bentuk tribute ya, pakai formula poster-poster romcom klasik kayak misalkan When Harry Met Sally, terus ada Sleepless in Seattle, dan masih banyak lagi. Lu akan lihat reference ke film yang Gogonada suka atau mungkin penulis naskahnya suka. Cuman sayangnya penceritaan film ini, cara dia bertutur itu nggak sekaya referensi yang dia lempar. Referensinya kaya banget tuh. Pada saat nonton lu akan langsung tahu bahwa oke, ini yang bikin adalah orang yang melek sama sinema tuh, seorang sinefil ya. Tapi sayang filmnya tidak sekaya itu. Intinya si David sama Sarah itu dituntun sama GPS tadi buat ngelewatin sebuah perjalanan yang ya kayak judul filmnya ya, Big and Bold and Beautiful. Dan mereka nemuin pintu-pintu aneh yang pas dibuka itu bakal ngebawa mereka mundur ke peristiwa-peristiwa dari masa lalu keduanya. Simpelnya ginilah, setiap pintu yang dibuka sama David dan Sarah itu mereka akan mundur ke masa lalu dengan tujuan mengatasi luka yang pernah mereka rasain dulu, biar nantinya mereka tuh healing, sembuh, dan bisa ngebuka pintu untuk maju ke masa depan. Simpelnya kayak gitu. Lu sembuhin dulu deh masa lalu lu selesaiin urusan-urusan yang belum kelar, luka-luka yang belum sembuh, baru kemudian lu bisa jalan maju. Sesimpel itu sebenarnya film ini. Dan ide tadi ya, ide soal ngebuka pintu ke masa lalu untuk bisa maju ke masa depan tuh sebenarnya ide yang indah, ide yang romantis banget. Cuman ya itu tadi, sayang lah eksekusinya tidak bagus, tidak maksimal. Dan bukan cuman karena Gogonada nggak pas juga sebenarnya. Tadi gue udah sempat mention ya, ini emang masalah utamanya adalah naskah dan sutradara tuh nggak cocok, nggak jodoh. Tapi naskahnya emang nggak yang sempurna. Naskahnya tuh di sini lebih kedengeran kayak KW dari naskah-naskahnya Richard Linklater. Karena Linklater itu kalau lu perhatiin ya di film-film dia, Before Trilogy lah atau Boyhood, itu kan dia cenderung suka nempatin karakternya di tengah obrolan-obrolan yang casual banget, yang sebenarnya inti obrolan itu nggak nyambung ke plotnya, tapi obrolan itu ada dengan tujuan mengeksplor karakter-karakter di filmnya. Random banget Before Sunrise deh, JC sama Celine itu kan ngobrolnya random banget tuh, soal apa, kayak soal jiwa, soal art, soal pernikahan dan lain-lain. Tujuannya bukan untuk memperkuat alurnya, tapi untuk memperkuat karakternya. Big Bold Beautiful Journey mirip kayak gitu. Dia sering berusaha nampilin obrolan-obrolan yang random, yang casual, yang kadang tuh berusaha untuk kedengeran puitis tapi nggak ada jiwanya, kayak sebatas trying too hard untuk kedengeran puitis aja. Even di satu titik ya, dua protagonisnya itu sama-sama mengakui kalau apa yang kita obrolin tadi tuh, yang puitis tadi tuh bullshit banget gak sih. Karakternya aja sadar kalau yang mereka obrolin tuh bullshit. Padahal ini film sebenarnya untuk mata ya itu menyenangkan banget, dalam arti filmnya tuh sangat-sangat cakep. Gogonada dibantu sama sinematografernya Benjamin Loop itu bisa nampilin semua pemandangan yang lumayan surreal sebenarnya kan, karena karakternya itu nemu pintu-pintu random out of nowhere, terus mereka bisa buka pintu itu pindah ke tempat lain. Pemandangan surreal itu
bisa ditampilin dengan cakep banget. Nah masalahnya adalah keindahan itu, kecakapan itu bakal langsung hilang di saat karakter-karakternya tuh mulai buka mulut. Pada saat mereka diem terus kita diajak jalan-jalan ngeliat pemandangan, anjir ini film cakepnya, tapi begitu mereka mulai ngobrol nggak tahan. Dan itu bukan urusan acting ya, bukan persoalan acting. Di sini acting dua pemeran utamanya tuh bagus. Colin Farrell sama Margot Robbie itu bikin gue pengen nonton mereka lagi di film romance atau film romcom yang simple, yang ya udah mungkin mereka kayak Before Sunrise gitu lah. Mereka sebatas ngobrol casual berdua, jalan-jalan ngelewatin kota. Colin Farrell sama Margot Robbie ada di film-film macam itu. Di sini ya sayangnya jadi kayak seolah-olah kayak misteri mereka berdua tuh nol, karena Kogonada tuh ngemas dialognya dingin banget. Udah gitu naskahnya ya kayak tadi gue bilang nggak ada jiwanya. Sama gini dah, ini surreal ya, ada sentuhan surrealnya. Jadi si David sama Sarah itu kayak tadi udah sempet gue deskripsikan ya, melewati perjalanan naik mobil, terus tiba-tiba di tengah tempat random akan nemu pintu. Rulesnya kayak gitu. Tapi di satu scene lu akan ngelihat sesuatu yang beda. Di saat mereka biasanya tuh berhenti di sebuah destinasi nemu pintu, akan ada scene di mana mobil mereka tuh tiba-tiba berhenti dan mereka langsung terlempar ke sebuah apa itu ya, liminal space, kayaknya ruang kosong di mana pintu itu ada di sana. Jadi kayak nggak ada aturan, alur film ini bebas maunya lah pokoknya. Nah mungkin akan ada yang bertanya-tanya, bang bukannya emang surreal itu bebas ya, nggak ada rulesnya? Sebenarnya nggak sebebas itu sih. Iya surreal itu bebas. Surrealism itu adalah medium yang dipakai biar si ya mau sutradara, penulis naskah, intinya si artis itu nggak terkekang sama hal-hal baku yang biasa dipakai di film-film normal, tanda kutip ya, film-film realis. Cuman surrealism itu juga mesti punya purpose, mesti punya tujuan. Kenapa nih lu ngelanggar aturan yang lu pasang sendiri misalkan? Nah itu harus ada purpose yang kuat. Kayak misal film-film David Lynch gitu, kan aturannya nggak ada tuh, bebas ya, karena tujuannya David Lynch adalah pengen nge-mirror situasi di mana orang tuh lagi mimpi. Nah itu kan ada tujuannya tuh. Sedangkan di Big Bold Beautiful Journey ini keliaran penceritaannya lebih kayak apa ya, penyederhanaan aja biar naskahnya itu bisa berbuat semau dia, nggak terikat aturan-aturan, bukan karena punya purpose yang kuat. Atau ya mungkin aja gua yang nggak berjodoh sama film ini sih, karena sama juga penonton dan film itu cocok-cocokan, jodoh-jodohan. So ya mungkin Big Bold Beautiful Journey bukanlah jodoh saya ya di layar lebar, tapi mungkin ini adalah jodoh lo. Jadi tetap silakan coba buktikan sendiri, karena gue udah menemukan juga beberapa orang yang sangat menyukai film ini, and it's fine. Itulah indahnya sinema guys. Ada orang yang bisa suka banget, ada orang yang bisa sangat gak suka. Selama gak berantem sih gak masalah. Oke, skor ya untuk Big Bold Beautiful Journey. Sayangnya harus gue kasih 5,5 lah dari 10. Gue udah membayangkan gitu gue nge-review ini, terus dengan semangat gue kasih 9 gitu. Tapi sayangnya tidak terjadi. Oke, buat yang udah nonton silakan bagiin juga review kalian. Bisa di kolom komentar di bawah, atau bisa juga isi di skorefilm.com. Lu bisa sampaikan mungkin unek-unek lu cinta apa lu sama film ini, atau mungkin sebaliknya nggak suka apa, sekecewa apa sama film ini. Silakan. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih join membership Cinecrip sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari Dear Bestie and La Familia. Thank you so much ya. Oke, gue Rashid Haris. Sampai ketemu di review-review berikutnya.